never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Cinta sejati itu benar-benar ada. Halo cuy, apa kabar nih? Titnoy 2023 kita akan melihat kalau cinta sejati itu benar-benar ada loh. Seorang gadis desa jadi rebutan. Seorang bocah kurang tampan berusaha untuk mendapatkannya. Berupaya mendapatkan restu dari ibunya walaupun si gadis memilih pria lain. Lalu, apakah cintanya akan berbalas atau malah bertepuk sebelah tangan? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita tonton filmnya cuy. Kisah kali ini berada di sebuah desa terpencil. Malam ini warga lagi pada berkumpul untuk melakukan upacara pemakaman. Tapi semua mata malah tertuju pada gadis desa paling cantik. Gadis ini bernama Nak. Semua warga pasti langsung kelepek-kelepek melihat Nak yang seperti ini. Khususnya satu orang pria yang bernama Mak ini cuy. Ini memang agak ribet ya namanya ya. Tapi Mak gak berani deket-deket karena Nak datang bersama Titnoy. Mereka pun duduk dan menjalankan upacara bersama-sama. Namun ternyata Nak juga punya perasaan dengan Mak. Mak pun dipanggil, bermesraan lah mereka cuy. Sedangkan Titnoy malah asik tidur sambil rebahan. Dan tiba-tiba semua warga bubar karena si mayat malah menggelinding cuy. Semua orang pun kabur. Nak pun kabur sambil digandeng oleh Mak. Titnoy menyusul mereka. Ya walaupun mereka harus lari terbirit-birit karena ada tokek yang segede gaban cuy. Tapi akhirnya mereka pun sampai juga di rumah. Ini dia rumahnya Nak. Dan yang di seberang ini rumahnya Titnoy. Jadi Titnoy ini punya temen yang bernama Duang. Nah si Duang ini penyuka batang cuy. Tapi walaupun begitu Titnoy masih mau kok tetap bersahabat dengan Duang. Singkat cerita, pagi pun tiba. Titnoy terbangun dengan semangkuk sup belut yang dibuat oleh Duang. Nah ternyata sup belut adalah makanan kesukaannya Nak. Jadinya Titnoy pun membawakan sup ini kepada Nak. Ini adalah ibunya Nak. Walaupun udah berumur tapi memang dasarnya cantik, ia tetap cantik cuy. Titnoy ini tahu dia tidak ganteng, makanya dia berusaha untuk mendekati ibunya Nak untuk mendapatkan restu supaya bisa dekat dengan Nak. Titnoy pun berusaha selalu ada kemanapun Nak pergi. Contohnya saat ini cuy, Titnoy menemani Nak pergi ke pasar. Titnoy pun capek-capek mendayuh perahu. Pas sampai pasar, Nak langsung berlari dan mencari Mak. Nak malah sibuk berjalan-jalan dengan Mak di pasar. Sedangkan Titnoy ditinggal begitu aja cuy. Walaupun akhirnya Titnoy juga ikut bergabung saat mereka foto bareng ya cuy. Nah singkat cerita Nak kebelet buang air. Dia pun pergi sendirian. Nah disinilah dia bertemu dengan segerombolan abang-abang gatel yang ingin menodainya. Nak yang secorang diri pun berteriak minta tolong. Mak dan Titnoy pun segera datang menolong Nak. Titnoy malah pasang badan dan menyuruh Nak dan Mak untuk pergi kabur. Lah ya udah mereka berdua pun kabur. Sedangkan Titnoy harus berhadapan dengan abang-abang ini cuy. Yang membagongkannya nih ya, Nak sama Mak malah kuda-kudaan cuy. Sedangkan Titnoy malah babak belur diberi salam olahraga secara bergantian. Sungguh dua nasib yang berbeda. Keadaan Titnoy yang babak belur ini membuat Nak menjadi simpati padanya. Namun Titnoy malah merasa kalau Nak jatuh cinta padanya. Makanya Titnoy jadi pede untuk minta restu kepada ibunya Nak. Ya udah, ibunya Nak pun meminta mahar yang lumayan banyak kepada Titnoy jika dia ingin menikahi anaknya itu. Di sisi lain, si Nak malah enak-enakan bercocok tanam sama Mak cuy. Aduh. Beres bercocok tanam, Mak langsung memberikan sebuah cincin. Cincin sebagai tanda kalau Mak serius dengan Nak. Ya kalau ngasih cincin yang ganteng kayak begini mah gak bakal ditolak cuy. Sesampainya di rumah, Titnoy pun berpamitan kepada Nak kalau dia akan pergi ke kota untuk mencari uang. Tapi sampai di sini Titnoy nggak ngasih tahu Nak kalau dia ke kota buat mencari mahar. Begitu juga dengan Nak yang nggak ngasih tahu kalau dia sudah menerima cincin dari Mak cuy. Sehingga cerita di keesokan harinya Titnoy pun berangkat ke kota untuk mencari uang. Di kota, Titnoy bekerja sebagai tukang becak. Titnoy bekerja sangat giat. Pelanggan demi pelanggan dia ambil demi untuk menikahi Nak yang tercinta.
Di kota, ia pun bertemu dengan seorang pria yang tampilannya sangat kaya dan sangat mewah. Yang ternyata dia membiarkan istrinya untuk bercocok tanam dengan berbagai pria lain, cuy. Bukannya marah, pria ini malah seneng dan bangga. Dia pun sambil tersenyum cerita ke Titnoy. Titnoy pun cuma bisa geleng-geleng kepala doang, cuy. Tapi ya, namanya kerja nggak selamanya mulus ya. Titnoy pun harus mendapatkan penumpang yang badannya, ya ampun. Titnoynya lagi kerja keras, Nak sama Mak malah lagi bermesraan. Ya di sini sih ibunya Nak gak bisa berbuat apa-apa ya, cuma bisa mengelus dada kasihan sama si Titnoy. Di sisi lain, Titnoy akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk menikahi Nak. Sebelum pulang ke kampung, ia pun mampir ke kuil untuk membuat tato. Tato janji setia kepada Nak seorang. Namun, sesampainya di kampung, Titnoy harus mengsedih karena ibunya Nak telah meninggal dunia. Semua usahanya sia-sia. Tato yang telah ia buat pun tidak ada artinya. Apalagi saat Titnoy melihat cincin yang sudah melingkar di jari manisnya Nak dan melihat Mak dan Nak bergandengan tangan. Titnoy kalah telak. Hari-hari berlalu, Titnoy pun cuma bisa halu, membayangkan kalau dirinya lah yang bersama Nak, mengintip dan melihat Mak dan Nak merajut kasih dan hidup bahagia bersama. Sakit cuy rasanya. Singkat cerita, pemerintah Thailand lagi mengumpulkan para warganya untuk berperang. Semua warga laki-laki dipanggil nih untuk ikut berperang. Mau yang laki-laki tulen ataupun sudah melambai, semuanya pokoknya dipanggil berperang. Nah, supaya adil mereka pun diundi. Dan apesnya, Mak mendapat undian yang salah. Mak harus membela Thailand di medan perang. Mak pun pergi dengan tangisan yang membasahi pipinya Nak. Mak pun menitipkan Nak kepada Titnoy untuk dijaga dan dilindungi. Apalagi Nak sedang hamil. Nah lo. Hari-hari berlalu, Titnoy jadi satu-satunya orang yang selalu ada buat Nak. Dari membuatnya makanan, mengambil air buat mandi dan kebutuhan lainnya. Semua ini Titnoy lakukan karena cinta yang tulus kepada Nak. Namun, Nak sama sekali tidak melihatnya. Hati dan pikirannya sudah tertutup oleh ketampanan wajahnya Mak cuy. Titnoy pun jadi serba salah. Ia bingung harus berbuat apa kepada Nak. Akhirnya Titnoy berinisiatif untuk membuat surat yang ia tulis sendiri. Tapi Titnoy bilangnya surat ini tuh dari Mak kepadanya. Itu tertulis Mak meminta Nak untuk mengikhlaskan dirinya. Waduh, Nak langsung pingsan membacanya cuy. Titnoy pun jadi merasa bersalah. Akhirnya Titnoy nekat untuk menjemput Mak di medan perang. Wah, gokil banget nih orangnya. Titnoy pun melewati sawah, lembah, danau. Ia lewati sambil berlari. Bahkan ia sampai berlari di tengah medan perang hanya demi mencari Mak. Di sisi lain, Nak sedang berusaha untuk melahirkan anaknya. Sudah dibantu, didorong sekuat tenaga, namun takdir berkata lain. Nak harus meninggal sebelum bayinya bisa berojol. Titnoy pun bertemu dengan Mak yang kondisinya sudah terluka parah. Karena janji dan tekad yang kuat, Titnoy pun terus membantu Mak sampai kabur dari medan perang. 15 hari mereka berjalan melewati rawa, melewati hutan. Mak pun berangsur pulih. Semua ini karena Titnoy. Di sisi lain, di kampung, mayatnya Nak pun langsung dimakamkan. Semua warga ketakutan. Karena di Thailand, kalau ada wanita yang meninggal saat melahirkan itu bisa jadi pertanda buruk cuy. Bener aja, hantunya Nak sudah bergentayangan. Hihihi. Korban pertama adalah Duang. Tengah malam habis mancing, langsung dikagetin sama hantunya Nak. Mereka pun kabur. Tapi beda lagi nih sama abang-abangan ini yang namanya lagi mabok ya. Kagak peduli setan, yang penting bening, main digandeng aja cuy. Taunya setannya juga ikutan, kabur lah mereka. Pokoknya ya, semenjak kematian Nak, desa ini tuh jadi horor. Nggak ada warga yang berani kelayapan malam-malam. Jadi jangan tanya begal ya. Yang udah pasti kagak ada begal cuy ini mah. Tapi pas Mak dan Titnoy pulang, Nak kembali cantik, kembali mulus. Asli kagak ada obat cuy. Baru nyampe, Nak langsung memeluk Mak. Dia langsung lupa sama Titnoy. Dia langsung lupa kalau Titnoy lah yang menyelamatkannya.
Titnoy dicuekin begitu aja. Kagak pakai lama Mark langsung bercocok tanam sama istrinya ini cuy. Padahal mah dia kagak tahu cuy. Di keesokan paginya Duang nyamperin Titnoy buat ngasih tahu faktanya. Tapi pas dia mau ngasih tahu, Nak muncul dengan wujud aslinya. Ya kagak berani lah si Duang. Pokoknya ya, di mata Titnoy sama Mak, si Nak ini tuh masih mulus, masih cakep. Tapi warga desa mah kasihan gitu sama Mak ya. Makanya bapak-bapak ini langsung jujur sama Mak kalau istrinya ini udah meninggal. Ya si Mak mah nggak percaya. Masa istrinya cakep, mulus, mantep kayak gini dibilang udah meninggal? Ya nggak, ya nggak. Di sisi lain Nak malah nakut-nakutin orang-orang yang lewat cuy. Tapi pas Titnoy datang, Nak malah kembali lagi ke wujud aslinya yang cantik dan mulus. Pokoknya bener-bener bikin pusing dah ya. Akhirnya, biksu di desa ini pun sampai harus turun tangan. Sambil menahan rasa takut, biksu ini ngasih tahu Mak kalau mau tahu yang sebenarnya, Mak harus melihat dari dua celah kakinya. Namanya biksu, nggak mungkin bohong dong. Tapi pas biksu ini lagi ngomong, ya tiba-tiba si Nak muncul lagi dengan bentuk aslinya. Ya biksu ini ya kabur dong. Biksu aja takut loh cuy. Singkat cerita, malam pun tiba. Mak berpikir keras apa sih yang dimaksud biksu itu tadi. Akhirnya Mak pun mencoba melihat dari kedua kakinya itu cuy. Pas dia tengok, bener aja cuy, tangannya Nak bisa menjangkau sepanjang itu. Mak pun langsung kabur berlari menuju kuil, meninggalkan Titnoy bersama Nak. Tiba-tiba, seluruh warga desa langsung datang ke rumahnya Nak buat meminta Nak buat sadar kalau dia udah mati, ya udah mati aja gitu ya, kagak usah jadi setan. Tapi Naknya nggak mau, dia masih mau gentayangan. Kayak di film-film lainnya yang namanya setan mah bisa aja. Dia bikinlah angin topan, makai ada petir-petir segala gitu kan. Warga kan jadi pada takut tuh. Warganya kabur, akhirnya Nak pun pergi ke kuil untuk mencari Mak. Mak sendiri lagi didoain sama biksu. Lah gimana sih suaminya ya takut cuy. Kekesalan ini juga dilampiaskan sama Titnoy. Dia marah-marah sama Mak. Marah-marah karena Mak cuma menang tampang doang, tapi pengecut. Kalau Mak cuma mau enaknya doang, kalau beneran cinta, ya kayak Titnoy dong. Digebukin, menjaga, dan berkorban. Cupu lu Mak, kata Titnoy nih. Titnoy ini adalah gambaran dari cinta yang tulus. Cinta yang tidak mengharapkan balasan. Cinta yang datang bener-bener dari hati. Ya setelah Titnoy puas marah-marah, dia pun kabur begitu aja. Ya udah, sekarang tinggal Mak sama Nak. Nak pun akhirnya sadar kalau Titnoy sangat berjasa padanya. Nak pun pamit undur diri dari dunia dan meminta Mak untuk selalu menjaga Titnoy. Di keesokan harinya, betapa kagetnya si Titnoy terbangun melihat rumahnya udah berantakan. Ya inilah kenyataannya cuy. Yang lu lihat kemarin cuma halusinasi gaib aja. Tapi sampai sekarang Titnoy masih nggak tahu kalau Nak udah meninggal cuy. Nah karena kejadian semalam, Mak tiba-tiba jadi biksu, mengabdikan dirinya pada jalan Tuhan. Sedangkan Titnoy memutuskan tetap setia untuk menunggu Nak pulang. Cinta Titnoy ini benar-benar tulus. Bahkan sampai 10 tahun kemudian, Titnoy masih selalu menunggu Nak pulang cuy. Dari yang dayung masih bocah sampai yang dayung udah gede dan seganteng ini cuy. Film pun selesai. Itulah dia Titnoy 2023. Gua rasa alurnya cukup jelas ya cuy. Jadi gimana film ini menurut kalian? Kalau kalian tampan, pokoknya kalian aman. Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton sampai habis. Gua cabut dan dadah.